Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian semua, yaitu film-film Jepang yang banyak banget adegan panasnya. Dan ingat, ini bukan untuk yang belum cukup umur, jadi khusus bagi kalian yang sudah cukup umur. Oke? Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada Her Granddaughter tahun 2014. Diceritakan seorang cewek yang dia sakit hati terhadap kekasihnya, mantan kekasihnya. Kemudian ia mengunjungi neneknya yang ada di desa. Dan kemudian ia malah bertemu dengan seorang profesor yang jauh lebih tua darinya dan jatuh cinta dengan profesor tersebut. Nah, ternyata cintanya dengan profesor tersebut tidak dengan mudah berjalan dengan mulus. Jadi banyak sekali rintangannya. Dan tentunya ada adegan panasnya. Yang kedua ada Onna no Kappa tahun 2011. Diceritakan mengenai seorang cowok di mana ia meninggal tapi kemudian ia bisa hidup kembali menjadi makhluk legenda, yaitu Kappa, yaitu makhluk yang memiliki paruh burung dan tempurung kura-kura. Kemudian ia bertemu dengan teman wanitanya dan kembali berteman dengan teman wanita tersebut. Dan ternyata nggak cuma sekedar teman, hubungan mereka pun semakin erat dan menjurus ke cinta. Dan sekali lagi ini banyak banget adegan panasnya. Berikutnya ada Norwegian Wood tahun 2010. Film romantis yang menceritakan mengenai kisah cinta ini sudah menyabet banyak penghargaan ya guys. Tapi bukan berarti tidak ada adegan panasnya. Jadi banyak juga adegan panasnya. Diceritakan sepasang kekasih yang sedang dimadu asmara, tapi si cowoknya ini belum bisa melupakan masa lalunya. Nah, apakah dia bisa move on dengan yang baru ini? Silakan dilihat. Berikutnya ada Tokyo Descendants tahun 92. Nah, kalian pasti tahu ya judul film 50 Shades of Grey. Nah, ini mirip-mirip nih. Bahkan mungkin ini jauh tahunnya lebih dulu tayang ya. Diceritakan mengenai seorang cewek di mana ia harus menjadi wanita malam. Dan ternyata pekerjaannya tersebut membuatnya tersiksa. Berikutnya ada A Snake of June tahun 2002. Meskipun ini bukan full film panas, tapi ternyata adegan panasnya luar biasa banyak. Diceritakan mengenai seorang wanita yang bekerja sebagai konselor orang yang mau bunuh diri. Hingga suatu hari ia menerima paket-paket yang berisi foto dirinya. Dan ternyata si pengirim tersebut terus-menerus mengirim dan melakukan permintaan atau membuat permintaan kepada si cewek ini. Nah, ini dia A Snake of June. Berikutnya ada Sexy Battle Girls tahun 86. Nah, kalau dari judulnya kalian pasti sudah bisa menebak ya genrenya ya guys. Diceritakan mengenai seorang siswi pindah sekolah baru yang mengetahui bahwa kepala sekolah di sekolah barunya tersebut sering menjual siswi-siswi lain. Nah, ia pun yang ahli bela diri berusaha menyelamatkan para murid di situ. Berikutnya ada Sweet Whip tahun 2013. Diceritakan mengenai seorang cewek di mana ia diculik oleh seorang cowok dan kemudian disiksa. Dan disiksanya pun secara fisik ya guys. Kemudian ia pun selamat. Tapi ternyata bayangan penyiksaan tersebut terus menghantui dirinya dan merubahnya menjadi wanita yang kejam juga. Nah, film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur banget nih, karena banyak banget adegan-adegan panas yang ditampilkan. Nah, berikutnya ini nggak bisa saya kasih judulnya ya karena takut dimarahin. Kalian bisa tebak sendiri judulnya, tuh sudah saya kasih di atas. Menceritakan mengenai seorang cewek di mana ia mengetahui ada sebuah perkumpulan rahasia yang perkumpulannya tersebut suka menyiksa dan melatih para cewek-cewek. Nah, ini aduh parah banget guys. Jadi kalian bener-bener nggak boleh ya kalau umurnya belum cukup. Nah, ini dia judul yang saya kasih itu, silakan kalian tonton. Nah, berikutnya ada Usotsuki Paradox tahun 2013. Diceritakan mengenai seorang cowok cewek ini yang bertemu dan sebenarnya mereka punya perasaan saling mencintai satu dengan yang lain. Tapi salah satu dari mereka masih mempunyai ikatan, yaitu punya pacar tapi long distance relationship alias hubungan jarak jauh. Nah, tapi hubungan mereka pun semakin dekat. Nah, seperti apa filmnya kalian bisa tonton dan tentunya dibumbui juga dengan adegan-adegan panas.
Berikutnya ada Junan tahun 2013 atau judul lainnya Passion. Nah ini lucu nih guys filmnya nih. Bayangin aja bagian sensitif wanita tersebut bisa ngomong. Wah. Nah film ini cocok banget bagi kalian yang suka film komedi tapi ada bumbu-bumbu panasnya. Diceritakan mengenai seorang cewek yang kesepian dan akhirnya secara misterius nih bagian sensitif cewek tersebut ternyata bisa mendadak ngomong dan seperti hidup. Wah, jaminan film ini akan banyak banget membuat kalian ketawa. Berikutnya ada Suki Masuki tahun 2015. Ini film menceritakan mengenai seorang cowok yang playboy di mana dia jatuh cinta kepada tetangganya atau si cewek itu. Nah film ini banyak banget adegan lucunya tapi nggak kalah banyak juga adegan panasnya guys, karena dibintangi oleh para pemeran-pemeran film panas di Jepang. Wah bisa dibayangin ya filmnya seperti apa. Tapi jangan khawatir, ceritanya pun oke untuk kalian nikmati. Berikutnya ada Love Whirlpool tahun 2014. Nah ini film benar-benar parah juga guys. Jadi diceritakan mengenai ada perkumpulan rahasia di mana menemukan para cowok dan cewek ini dalam sebuah apartemen gitu ya guys, dan mereka bebas melakukan apapun. Nah ini film benar-benar dapat rating dewasa, jadi tahu sendiri ya guys isinya seperti apa pasti. Berikutnya ada Onna no Anna tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai seorang cewek di mana ia mengaku bahwa ia adalah alien dan tugasnya di bumi adalah mendapatkan para cowok dan kemudian mempunyai anak dari cowok-cowok tersebut. Nah, ternyata film ini pun banyak banget menyajikan adegan panas. Wah. Dan Onna no Anna ini sendiri terbit tahun 2014, jadi masih belum begitu lama ya guys. Nah, the last one ini parah, super parah guys, yaitu What's Going On With My Sister tahun 2014. Dimana diceritakan seorang cewek nih, dia tiba-tiba kerasukan roh cewek cantik juga yang jatuh cinta kepada kakak iparnya. Wah, dan film ini guys banyak banget menyajikan adegan panas yang super panas. Oke, itu dia guys film-film panas Jepang khusus bagi kalian yang udah dewasa, udah cukup umur ya guys. Jadi kalau bagi kalian yang belum cukup umur, please jangan nonton film-film ini. Dan sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan dari saya harap dimaklumin dan dimaafkan. Kalau ada yang mau saya rekomendasiin bisa kalian tulis di kolom komentar, oke? Dan juga ditunggu masukan-masukannya, tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Sekian dari saya, thank you, bye-bye.